Halo guys, balik lagi sama aku Bira di konten FIFA 22 Career Mode episode ke-13. Kali ini kita akan bermain dua pertandingan akhir di bulan Desember melawan Fiorentina. Dan satu lagi lupa cek, mungkin kita langsung aja ke videonya guys. Ya, hari ini kita akan melawan Fiorentina pertama di pertandingan pertama kita akan melawan Fiorentina. Dan yang kedua kita akan lawan Cagliari. Cagliari kalau nggak salah berada di peringkat 3 dan Fiorentina berada di peringkat 11. Mungkin kita bisa memainkan tim utama kita di dua pertandingan ini karena jaraknya jauh 1 minggu. Ya, Cagliari di peringkat 3 guys ya. Kita beda 13 poin, tapi Inter sudah memainkan pertandingan ke-16 nya, kita belum. Mungkin kita kalau berhasil meraih 2 kemenangan kita akan merangsek ke posisi 4 mungkin atau posisi 3 ya. Kita lihat aja, mungkin hopefully kita bisa menang atas Fiorentina dan Cagliari di episode kali ini guys. Untuk itu kita langsung aja ke press conference-nya. Selalu ditanya make a title bid, ya kita jawab aja seperti biasa. Kita khawatir dengan Fiorentina, ya bisa dibilang begitu. Fiorentina tim kuat ya guys ya, ada Vlahovic di situ dan Chiesa yang kita beli, nampaknya membuat mereka lemah. Mungkin itu cara satu-satunya ingin membuat lawan kamu kalah. Contoh Bayern, dia membeli pemain dari liganya, membuat dia juara terus menerus. Ya di pertandingan di episode sebelumnya Moiskin cetak hat-trick guys ya. Mungkin saat ini dia harus jadi starter melawan Fiorentina. Hopefully dia harus setidaknya cetak gol lagi lah, agar kita bisa kasih jam terbang terus menerus. Ya di episode kali ini aku akan mencoba formasi guys. Formasinya lebih tepatnya seperti sama formasinya, formasi lapis kedua, tapi yang akan kuterapkan di squad utama kita guys. Karena squad utama kita bermain 3 back, kita akan ubah menjadi 4 back ya guys ya. Kita akan ubah posisinya mungkin untuk striker kita percayakan Moiskin. Untuk posisi game ada Dybala, dan sayapnya seperti yang tadi di pertandingan atau di episode sebelumnya itu Chiesa dan Kulusevski yang main. Lalu untuk posisi gelandang Bentancur akan kita gantikan dengan Arthur ya guys. Arthur, ini kenapa minus? DCDM. Kita ganti ke posisinya center mid. Kita kasih instruction untuk Arthur, kita kasih dia, mungkin kita kasih get forward atau stay back. Kita biarin balance saja ya, kita kasih dia balance saja guys. Mungkin jangan lupa juga kita ganti Danilo, kita mainkan di posisi right back, bukan posisi utamanya karena dia sedikit ubah jadi center back ya, tapi dia bisa bermain di situ. Untuk posisi center back kita biarkan Rugani dan Delik yang mengatasinya, dan Danilo akan bermain di posisi kanan yaitu right back. Untuk kiper ya kita percayakan pada Perin, karena Perin luar biasa bermain bagus di pertandingan UCL terakhir kita melawan Malmo yang kebobolan penalti. Ini kita hopefully kita bisa menang ya guys ya. Mereka bermain dengan 4-3-3, Vlahovic, Sotil dan Callejon di depan, Duncan Torreira dan Bonaventura sebagai El Capitano, dan ada Christian Biragi pemain di Leipzig-nya. Latihan umpan ya, mantap. Ini Dybala bermain di posisi cam tunggal lebih tepatnya. Mungkin di babak kedua kalau Dybala kurang perform atau sudah lelah, mungkin stamina-nya sudah drop, mungkin kita bisa masukin Benadesi di situ. Karena Benadesi game yang cukup bagus sebagai pengganti dari Dybala. Pertandingan yang dimulai dari kita sekarang. Dybala memberikan pada Arthur, memberikan pada Dybala lagi. Dybala balik lagi pada Arthur. Mungkin kita bisa bermain sedikit lebih menguasai bola guys. Chiesa melawan mantan timnya Chiesa. Arthur memberikan kepada Locatelli. Dybala maksudnya kepada Kulusevski. Sayang sekali masih bisa digagalkan pemain dari Fiorentina. Callejon sekarang. Callejon berikan ke belakang kepada Bonaventura.
Bonaventura, masih Bonaventura. Mencari ruang Bonaventura memberikan pada Lucas Torreira. Pada Calihon kepada Vlahovic. Pada Calihon, mencoba shoot masih bisa dihalau oleh Rugani. Kulusevski sekarang memberikan pada Pellegrini. Pellegrini melebar pada Delik memberikan pada Danilo sisi kanan. Arthur memberikan kepada Locatelli kepada Dybala melihat kepada Chiesa, masih Chiesa berikan kepada Dybala lagi. Miskin sekarang, kerebutan Dybala miskin. Torreira sekarang, Torreira berikan kepada Sotil, Odriozola, Arthur, Dybala berikan kepada Federico Chiesa memberikan kepada Miskin kembali lagi pada Chiesa, masih Chiesa, beradu bodi dengan Biragi di sisi kiri. Pertahanan dari Fiorentina. Duncan memberikan kepada Lucas Torreira yang dipinjamkan dari Arsenal ya guys ya. Callejon, masih Jose Callejon ke tengah kepada Torreira, hati-hati di shoot. Bonaventura pada Duncan, masih Duncan kepada Sotil, balik lagi pada Duncan, kembali lagi pada Sotil, hati-hati Duncan, masih Duncan berikan pada Christian Briagi ke tengah, maksudnya kepada Vlahovic, Locatelli pada Arthur. Dybala sekarang melakukan serangan balik, mungkin Dybala kepada Federico Chiesa sekarang, masih Chiesa, mungkin Chiesa mau maksudnya memberikan ke tengah kepada Locatelli ya guys ya. Chiesa melakukan flick. Chiesa coba shoot, lagi Chiesa dengan kaki kirinya luar biasa. Pertandingan episode sebelumnya juga dia cetak gol dari situasi yang sama, kaki kiri dari dalam kotak penalti juga. Harusnya selebrasi respect dong, tapi aku nggak tahu pencetannya. Tapi bedanya ya, kalau yang ini volley, yang kemarin lawan Malmo sepertinya dia dari sudut sempit. Selalu spanduk dari Piemonte ini. Siapa sih yang pasang spanduk gitu nih? Federico Chiesa mencetak 6 gol sudah dari 16 pertandingannya. Menit 23 kita unggul 1-0 guys. Bonaventura memberikan pada Vlahovic pada Torreira. Callejon sekarang, masih Jose Callejon kepada Lucas Torreira kepada Bonaventura ke tengah pada Duncan. Vlahovic, hati-hati Vlahovic. Sotil memberikan kepada Duncan di belakang. Sotil memberikan Torreira, coba shoot, sayang sekali Torreira tidak berhasil, membobol doang dari kita. Luar biasa penampilan dari Perin ya. Duncan, Callejon coba shoot, masih bisa dihalau Perin. Chiesa sekarang, masih Chiesa mencoba melakukan penetrasi. Chiesa maksudnya mencoba melakukan triangle flick, masih bisa dia gagalkan Biragi. Torreira sekarang, masih Torreira coba shoot, Vlahovic sayang sekali masih bisa gagalkan oleh Perin. Shoot dari Vlahovic luar biasa. Perin bermain apik. Inilah kenapa aku senangnya main Perin, walaupun overallnya jauh dari Szczesny kadang gelo-gelo ya. Luar biasa. Tandukan dari Vlahovic mengarah ke gawang namun bisa digagalkan back, tapi hampir saja bolanya berbuah gol untuk Fiorentina. Kita melakukan serangan balik sekarang. Kulusevski memberikan kepada Miskin kepada Paulo Dybala masih Dybala memberikan kepada Miskin. Maksudnya kembali lagi pada Dybala ya, seperti biasa Miskin selalu melakukan salah passing. Pelanggaran Arthur. Bonaventura sekarang, masih Bonaventura menguasai bola. Sang kapten Bonaventura mencoba shoot dari luar kotak penalti. Ucap Perin. Luar biasa Perin menyelamatkan gawang kita sekali lagi. Corner kick, Duncan sekarang yang akan mengambil corner kepada Callejon. Masih bisa dihalau sekarang. Dybala sliding oleh Lucas Torreira. Merah kah? Benar. Fiorentina bermain 10 orang dari menit 38 langsung red card ya wasitnya. Keras sekali tackle terhadap Paulo Dybala. Sepertinya dia akan benar melakukan langsung pergantian pemain.
Sotil wingernya diganti Amrabat, mungkin Amrabat gelandang ya, karena dia menggantikan mengisi tempat dari Torreira yang terkena kartu merah. Dybala sekarang berikan pada Moiskin, masih Moiskin berikan pada Paulo Dybala berikan pada Kulusevski, masih Kulusevski melebar pada Pellegrini mencoba ngumpan kepada Moiskin, maksudnya masih bisa dihalau Milenkovic. Danilo berhasil didapatkan Danilo. Arthur sekarang sekali Moiskin. Callejon berikan kepada Odriozola, pemain pinjaman dari Real Madrid, bermain di sisi kanan sepertinya bersama Callejon, mantan pemain Real Madrid juga. Keluar. Perin berikan kepada Locatelli kepada De Ligt. Sepertinya formasi ini sedikit bekerja, tapi aku masih kurang efektif sepertinya. Mungkin karena pemain-pemainnya yang kurang ya guys ya. Mungkin nanti di transfer Januari mungkin kita akan datangkan pemain-pemain yang bagus dan bertalenta, karena budget kita mungkin hampir 100 jutaan. Kita mungkin bisa datangin 2 atau 3 pemain untuk memperkuat tim kita dan hopefully bisa mengejar Inter. Ya, kita unggul 1-0 di babak pertama atas Fiorentina. Bola sekarang dari Fiorentina. Vlahovic memberikan pada Amrabat, kepada Duncan, masih Duncan. Berikan pada Vlahovic. Dusan Vlahovic. Vlahovic berhasil melewati Locatelli. Berhasil ditabrak De Ligt. Callejon sekarang, masih Callejon. Yang pada Odriozola. Kembali lagi pada Odriozola. Bermain-main Odriozola dan Callejon bermain 1-2. Ya, out sepertinya. Pellegrini memberikan kepada Rugani kepada Kulusevski memberikan kepada Paulo Dybala yang bermain camp tunggal karena dia bisa bermain bertandem dengan Benadesi atau McKennie. Kulusevski sekarang melakukan penetrasi. Maksudnya mencoba umpan, masih bisa dihalau Odriozola. Dybala coba umpan dekat kepada Locatelli mencoba umpan kepada De Ligt. Masih bisa dihalau. Sayang sekali berdiri tanpa penjagaan De Ligt. Amrabat sekarang melakukan serangan balik Fiorentina. Masih Amrabat berikan kepada Christian Biraghi. Coba mencari temannya, memberikan ke tengah kepada Duncan berikan kepada Amrabat kepada Jose Callejon. Vlahovic, Bonaventura mencoba shoot, masih bisa dihalau De Ligt. Masih lagi Bonaventura, coba shoot lagi Bonaventura. Ucok, masih bisa dihalau para pemain dari Piemonte. Serangan balik mungkin Locatelli sekarang, masih Locatelli lakukan penetrasi. Coba memberikan kepada Moiskin kepada Paulo Dybala memberikan kepada Moiskin. Moiskin kemarin kau hat-trick, kenapa begini sekarang? Dybala sekarang memberikan kepada Arthur, masih Arthur berikan pada Moiskin, coba shoot mungkin Moiskin. Tipis sepertinya guys, kira masuk shoot. Tipis tendangan dari Moiskin samping gawang dari Dragowski. Bonaventura sekarang berhasil dihalau Locatelli. Coba Locatelli membayang-bayangi Bonaventura sepertinya dia. Amrabat coba dibayang-bayangi Arthur, berikan pada Vlahovic sekarang, masih Dusan Vlahovic berhasil ditabrak oleh De Ligt. De Ligt. Locatelli sekarang, masih Locatelli memberikan pada Paulo Dybala melebar kepada Kulusevski, masih Kulusevski ke belakang pada Pellegrini, masih Pellegrini coba over the top Kulusevski. Sayang sekali masih bisa digagalkan oleh Odriozola. Sayang sekali Locatelli salah passing sepertinya, memberikan kepada Amrabat bola. Masuk menit ke 69 guys. Fiorentina menguasai bola masih. Nastasic memberikan kepada Milenkovic kepada Amrabat. Coba melakukan possession ball sepertinya Fiorentina. Seperti tidak bermain dengan 10 pemain ya guys ya. Luar biasa Fiorentina. Bonaventura berikan kepada Vlahovic, coba shoot Vlahovic. Perin. Sepertinya Perin banyak sekali menyelamatkan kita guys.
Mungkin kita bisa melakukan pergantian ya guys ya. Oh enggak, ini masih banyak stamina nya, nanti aja lah. Masih banyak guys stamina nya pemain kita. Bonaventura yang mengambil corner, berikan kepada Callejon. Oh, hampir lagi heading dari Callejon, masih melebar di samping gawang dari Perin. Rugani sekarang berikan kepada Paulo Dybala kepada Arthur melebar kepada Danilo memberikan kepada Federico Chiesa, masih Chiesa balik lagi belakang kepada Danilo melebar kepada Federico Chiesa, masih Chiesa masih Chiesa. Anggaran sepertinya berakhir. Chiesa yang mencoba melewati berakhir tapi dihadang berakhir. Chiesa yang mungkin mengambil free kick, mungkin ambil dekat aja, berikan kepada Kulusevski ya passing dekat aja Kulusevski sekarang. Mungkin Kulusevski mencoba shoot, mungkin Kulusevski masih bisa dihalo. Dybala masih bola Dybala ya, berikan pada Locatelli kepada Dybala coba shoot, masih bisa dihalo Milenkovic. Vlahovic sekarang melakukan serangan balik Fiorentina masuk menit 79. Callejon sekarang berikan pada Amrabat, masih Amrabat memberikan kepada Vlahovic. Hati-hati Vlahovic ya, berikan kepada Callejon. Bonaventura sekarang, masih Bonaventura berhasil dapatkan. Sayang sekali Odriozola sekarang, masih Odriozola memberikan kepada Callejon. Bonaventura coba shoot, Bonaventura berhasil dihalo Perin. Chiesa sekarang, masih Chiesa ke tengah kepada Arthur, masih Chiesa melebar kepada Pellegrini di sisi kiri. Pellegrini memberikan kepada Rugani sang kapten. Kau di kapten karena ada di bal. Moiskin sekarang, masih Moiskin. Sayang sekali maksudnya melakukan soloran bola. Bonaventura sekarang masuk ke menit 86, kita masih unggul. Pellegrini masih Callejon berikan pada Bonaventura. Vlahovic masih bisa dialog Delik. Sepertinya Delik membayang-bayangi Vlahovic, menempel ketak Vlahovic sehingga Vlahovic tidak terlihat sepertinya di pertandingan kali ini guys. Dybala memberikan kepada Moiskin. Berhasil direbut Amrabat. Serangan terakhir mungkin untuk Fiorentina. Bonaventura berikan kepada Callejon, masih Callejon memberikan kepada Vlahovic memberikan kepada Amrabat, masih Amrabat mencoba shoot, masih bisa dialog Danilo. Pellegrini berikan ke belakang pada Rugani. Ya, Rugani mencoba umpan. Sayang sekali, hati-hati Vlahovic memberikan kepada Amrabat, coba shoot Amrabat. Masih bisa dihalau. Hati-hati, kebobolan terakhir bahaya. Ya, kita menang guys 1-0, unggul atas Fiorentina, sehingga kita mendapatkan 3 poin di kandang kita sendiri. Hopefully bisa di pertandingan selanjutnya juga bisa meraih 3 poin, karena kita membutuhkan itu untuk mengejar Inter. Setidaknya memepet lah, tidak melebarkan jarak lagi, cukup dapat 3 poin dan seterusnya. Ya, kita jawab player melakukan pekerjaannya semula dengan baik. Ya, jawab aja semuanya, sembarang aja kita jawab. I have good winner in my team. Mungkin kita advance sampai ke pertandingan lawan Cagliari. Oke, kita training dulu guys, pemain-pemain kita. Ya, tanggal 19 kita lawan Cagliari ya guys ya. Hopefully kita bisa menang, setidaknya harus menang lah, harus. Kita bisa ganti latihan di sini, training buat latihan pemain utama kita. Mungkin kita akan memakai formasi 4 back dulu atau 4 back lagi saat menghadapi Cagliari, sang pemilik posisi 3 di Serie A. Ya, banyak sudah yang squad guys, kalian bisa lihat aja beberapa sekilas. Mungkin ada beberapa, aku kan menggunakan cara dari Bayern sepertinya, mungkin kalian tahu apa maksudnya.
mungkin kita bisa langsung ke press conference ya guys ya. Sekarang Cagliari posisi 3, kita posisi 5, beda 5 poin ya guys ya. Kita lihat dulu objektif kita, beberapa yang sudah selesai. Ya, mungkin kita langsung ke press conference menghadapi Cagliari yang berada di posisi ketiga. Selalu ditanya ini Pak, still make little bit fighting aja, kita masih berjuang lah. Kita jawab every win counts, setiap kemenangannya dihitung lah, pasti harus. Ya kita lihat siapa yang paling kuat di pertandingan kali ini. Kita akan menghadapi Cagliari. Cagliari bermain dengan 3-1-4-2. Kita akan bermain dengan 4-2-3-1. Oke, Jorge kita mungkin ya kita masukin ya, kita pasang Soli, kita ganti seperti biasa, kita ganti Chiesa dan Kulusevski yang bermain di posisi winger. Camnya kita mainkan Dybala, center midnya kita mainkan Arthur, dan center backnya kita mainkan Rugani dan De Ligt, serta right backnya kita pasang Danilo di posisi bek kanan. Mungkin kalau kita akan mematenkan formasi ini guys, kita akan kembali ke formasi 4 back seperti formasi awal dari Pium. Mungkin kita harus mendatangkan left back atau right back. Mungkin kalau kita mempertahankan 3 back, kita hanya mendatangkan 1 center back atau 1 atau 2 center back lah, yang setidaknya memberikan kita jaminan aman di lini belakang. Szczesny kita akan memainkan karena tadi Perin yang mainnya, mungkin sekarang waktunya Szczesny. Mungkin mereka akan bergantian aja mainnya ya. The Winter kita turunin, Conti kita masukin. Oke. Kita langsung ke pertandingannya guys. Kita melawan Cagliari yang bermain apik sepertinya, kita lihat dari posisinya ya, posisi 3. Mereka bermain dengan 3-1-4-2. Kita langsung aja ke pertandingannya guys ya. Ada Krakno, Carboni, Godin, Caceres, Strootman, Marin, Nandes, Oliva. Mungkin kita bahas sedikit taktik kita guys ya. Kita kasih seperti lawan Inter tadi. Bukan tadi, pertandingan episode sebelumnya. Kita kasih forward runs biar lebih maju pemain kita. Mungkin kita akan masuk ke pertandingannya guys ya. Ya kita langsung, awannya mendung guys ya. Kita masuk ke pertandingan melawan Cagliari di kandang Cagliari Stadio Presidente Gelupes. Kita langsung ke pertandingan. Pedro, Keita, ada Keita Balde, Strootman, Kevin Strootman yang bertemu dengan kawan lamanya yaitu si Szczesny. Ya, serangan pertama untuk kita. Dybala, Chiesa, offside. Offside sih, harusnya enggak dong. Kan Dybala lebih depan daripada Chiesa, ya kan? Allah, salah Dybala melakukan umpan tarik yang salah sebenarnya. Hampir aja kita unggul guys di menit-menit awal. Kita Balde sekarang. Coba dibayang-bayangin Pellegrini, gucuk Pellegrini. Nandes sekarang berikan pada Pedro, sang kapten. Nandes sekarang memberikan pada Kevin Strootman kepada Oliva, maksudnya kepada Keita Balde, offset juga. Rugani memberikan kepada Pellegrini, masih Pellegrini. Masih bisa dirawat Keita Balde. Inter, Bergamo, Cagliari, Milan berada di 4 besar. Szczesny memberikan kepada De Ligt kepada Arthur. Masih Arthur memberikan kepada Danilo kepada Federico Chiesa, berikan pada Moiskin, masih Moiskin, berikan pada Paulo Dybala, masih Dybala mencoba mencari ruang Dybala. Ya, ke belakang dulu Dybala kepada Locatelli, berikan pada Rugani, berikan kepada Locatelli, pada Arthur, berikan pada Moiskin, masih Moiskin coba tertutup. Kalau Moiskin main sama Dybala ya gini, dia selalu memberikan assist.
luar biasa over the top dari Moiskin. Melihat Paulo Dybala yang berlari merangsek masuk pertahanan dari Cagliari, melakukan volley luar biasa ke sisi kiri gawang dari Krakno. Paulo Dybala bisa gol di menit 12. Masih Marin berhasil direbut Locatelli sekarang memberikan kepada Moiskin kepada Paulo Dybala. Masih Dybala memberikan kepada Moiskin. Maksudnya melakukan 1-2. Ya, Locatelli coba. Sayang sekali Locatelli. Shoot yang terburu-buru sepertinya dari Locatelli. Krakno berhasil dia memberikan umpan kepada Nandes. Fucuk Nandes. Keita Balde sekarang memberikan kepada Nandes. Masih Nandes memberikan kepada Keita Balde. Masih bisa direbut. Delik sekarang memberikan kepada direbut lagi. Hati Keita Balde. Hai. Untung aja Szczesny. Kucok Szczesny. Soutman sekarang mengambil corner. Delivery ke tengah. Masih bisa dapat Delik. Serangan balik mungkin. Paulo Dybala. Di sliding. Pedro mencoba shoot. Masih lebar tendangan dari Pedro. Locatelli sekarang lebar pada Rugani kepada Pellegrini ke tengah kepada Paulo Dybala memberikan kepada Moiskin. Masih Moiskin balik lagi pada Dybala, mencoba 1-2 mereka. Dybala coba memberikan kepada Moiskin. Apakah dapat Moiskin? Sayang sekali. Apa itu? Ini guys, akhirnya kita yang dapat penalti. Setelah di beberapa pertandingan sebelumnya di episode sebelumnya kita terus yang memberikan penalti kepada Dybala. Ayo cetak gol. Lah, kok Locatelli? Dybala dong. Dybala, coba shoot Dybala. Kanan atas yuk tes yuk, kanan atas yuk, bisa yuk. Masa enggak bisa Paulo Dybala, coba shoot. Kena tiang. Jaga mencetak gol kita guys. Harusnya bisa nyetak gol nih. Ya, Dybala. Dapat Dybala, shoot. Leading dari Dybala. Sepertinya Dybala emosi guys. Tidak bisa cetak gol dari titik putih. Ternyata memang penalti itu susah. Pavoletti. Coba bayangin Chiesa. Carboni memberikan kepada Kevin Strootman, kepada Joao Pedro. Masih Pedro memberikan kepada Marin. Masih Marin. Coba umpan ke tengah, maksudnya kepada Keita Balde. Masih Szczesny yang dapat bola. Locatelli memberikan kepada Arthur kepada Paulo Dybala. Coba serangan balik mungkin Dybala. Coba mengenai serangan. Maksudnya kepada Moiskin, masih bisa dihalau dengan Kevin Strootman. Pedro kepada Kevin Strootman. Hati-hati Kevin Strootman, coba shoot. Masih bisa dihalau. Kawan lamanya Uci Szczesny. Kawan lama dari AS Roma ya. Strootman mencoba umpan ke tengah, berikan kepada Pedro. Masih bisa dihalau Szczesny. Sepertinya Szczesny nggak mau kalah dengan Perin nih guys. Strootman lagi berikan umpan kepada Gudin. Salah antisipasi dari Pellegrini sepertinya guys, memberikan bola kepada Keita Balde yang berhasil mencetak gol karena Szczesny sudah jatuh guys. Keita Balde, striker yang luar biasa berbahaya. Kulusevski memberikan kepada Moiskin, maksudnya masih bisa dihalau Strootman. Ya, masih dapat Pellegrini. Sayang sekali Dybala memberikan kepada Nandes, ternyata dia Oliva. Kucuk Pellegrini. Pellegrini luar biasa bermain di sisi kiri guys ya. Pellegrini memberikan kepada Paulo Dybala. Masih Dybala memberikan kepada Moiskin. Memberikan kepada Kulusevski. Offside sepertinya ya, offside. Dybala kucuk memberikan kepada Chiesa kembali lagi kepada Dybala. Masih Dybala mencoba memberikan kepada Moiskin. Coba shoot Moiskin. Masih bisa dihalau Krakno. Coba Moiskin, coba terus Moiskin, pasti bisa. Kulusevski berikan pada Locatelli. Coba umpan ke depan, ada Delik. Chiesa yang dapat. Delik nunduk dia. Berikan pada Chiesa, mungkin Chiesa teriak kali ya. Lepas. Delik akhirnya menunduk dia. Sebenarnya Delik kalau nunduk juga bisa sih, mungkin bisa gol mungkin atau enggak juga. Tapi Chiesa lepas nunduk dia. Di shotnya mantap Chiesa. Keita Balde. Coba serangan
mencoba menyerang Keita Balde. Nandes sekarang memberikan pada Pedro, pada Nandes, masih Nandes, pada Oliva sisi kanan. Nandes masih berhasil direbut Nandes. Kulusevski sekarang, masih Kulusevski memberikan kepada Pellegrini memberikan kepada Locatelli kepada Arthur. Miskin sekarang, sayang sekali maksudnya kepada Chiesa. Masih bisa dapat Miskin, gocok Miskin, masih Miskin. Melihat ada Paulo Dybala, maksudnya memberikan kepada Paulo Dybala. 2 menit injury time. Pedro sekarang, Pedro, hati-hati woi. Habis 2 menit sudah lewat sudah Pedro, habis Marin, coba tutup delik, Marin coba shoot. Lihat lewat 1 menit kurang ajar wasitnya. Berhasil cetak gol Marin dari luar kotak, enggak, dari dalam kotak penalti. Shooting yang tidak terduga dari Szczesny. Inilah gak suka Szczesny nih, kadang deh bolanya tuh di mana, dia kemana loh, aneh banget nih Szczesny. Calon dijual. Jelek dikit jual. Kita langsung aja ke pertandingan babak kedua. Skor 2 sama untuk hasil imbang. Langsung di sliding baru menit 46 loh itu kita. Delik sekarang memberikan kepada Rugani memberikan kepada Locatelli kepada Kulusevski coba ke tengah kepada Dybala, balik lagi kepada Kulusevski, masih Kulusevski memberikan kepada Moiskin, maksudnya Locatelli sekarang mendapatkan bola. Sayang sekali masih dapat Arthur, kucuk Arthur memberikan kepada Danilo ke tengah kepada Moiskin kepada Dybala, maksudnya sayang sekali masih bisa direbut. Pavoletti sekarang, coba serangan Cagliari, masih bisa dihalau oleh Danilo, kucuk Danilo. Pavoletti. Pertandingan selanjutnya kita akan lawan Milan guys ya, tapi di episode selanjutnya kita hanya main 2 pertandingan di episode kali ini, karena di pertandingan selanjutnya kita akan transfer dulu. Sebelum lawan Milan kita 1 episode full akan transfer, dan episode selanjutnya lagi baru kita akan main lawan Milan, karena kita harus transfer dulu sebelum lawan Milan. Chiesa, agar kita siap lawan Milan. Mungkin kita akan datangkan langsung 3 atau 4 pemain sekaligus. Berhasil dapat Chiesa memberikan kepada Moiskin kepada Paulo Dybala kepada Arthur, masih Arthur kepada Paulo Dybala, masih Dybala mencoba shoot Dybala. Sayang sekali masih bisa dihalau oleh Krakmo coba memberikan kepada Keita Balde. Dapat Balde memberikan kepada Nandes, masih Nandes kepada Pedro pada Marin, masih Marin yang mencetak gol luar biasa dari tendangan yang tidak terduga-duga nih. Kevin Strootman memberikan kepada Pavoletti, coba dibayangin Danilo. Locatelli sekarang yang bayangin Locatelli. Oliva, coba dibayangin Pellegrini. Udah ada yang jaga, bucuk Rugani. Kulusevski sekarang, memberikan kepada Locatelli, masih Locatelli memberikan kepada Dybala. Kulusevski coba lari, Kulusevski masih Kulusevski, ada Chiesa di ujung, berikan Chiesa, coba heading Chiesa. Sayang sekali masih bisa digagalkan oleh Krakmo. Ayo kita bisa, bisa 1 gol nih. Kita menguasai pertandingan nih dengan serangan kita. Coba serangan balik mungkin Cagliari. Offside. Enggak. Kucuk Pellegrini. Locatelli sekarang, masih Locatelli memberikan kepada Paulo Dybala kepada Moiskin, masih Moiskin memberikan kepada Paulo Dybala memberikan kepada Locatelli. Sayang sekali dapat Strootman ternyata. Oliva lebar kepada Marin kepada masih Marin coba dimainin Danilo. Masuk menit 70 guys ya, kedudukan masih imbang 2 sama. Mungkin kita ganti pemainnya guys ya. Mungkin saatnya Dybala mungkin kita ganti dengan Bernadesi. Mungkin kita masukin Desilio mungkin ya. Kita masukin ganti. Agak berat nih. Pellegrini ya guys ya.
Begini kita ganti Desilio. Oh enggak, biarkan Perin yang main, Pellegrini yang main maksudnya. Chiesa begini. Oke, hopefully kita bisa cetak gol di sisa 20 menit atau 19 menit waktu normal. Ya Gucup Desilio baru masuk langsung rebut bola. Begini sekarang masih begini yang baru masuk begini, masih banyak napas. Yuk lari, lari. Sayang sekali larinya, masa kalah sama Strootman. Miskin lagi miskin. Giliran dikasih kesempatan melawan, giliran kita jelek-jelekin, drop dia, malah dia nyetak gol banyak. Oh Pedro sekarang pada Nandes, masih Nandes coba. Untung aja Sisni bisa menggagalkan tendangan chip dari Nandes. Oke ini sekarang ini memberikan kepada Deslio. Di sisi kanan kita luar biasa guys ya, napas baru semua, makanya kita serang dari sisi kanan terus. Benadesi sekarang, Benadesi memberikan kepada Muiskin. Bukan Muiskin. Cocok Muiskin. Akhirnya dia tahu diri juga guys, syutingnya yang tidak seberapa. Akhirnya dia memberikan umpan kepada Kulusevski yang berdiri di pojok tanpa penjagaan. Luar biasa Muiskin. Mungkin kalau dia nge-shoot sendiri mungkin tahulah bagaimana akhirnya pertandingan ini kan. Kulusevski berhasil mencetak gol di menit 78 atau 79. Oliva sekarang, masih Oliva memberikan kepada Kevin Strootman kepada Oliva, coba menyamakan kedudukan sepertinya Cagliari, melakukan serangan-serangan di menit akhir. Kucuk di sini. Akhirnya Sesni tidak melakukan hal-hal bodoh di menit-menit akhir. Delik sekarang memberikan kepada Desilio kepada Arthur, masih Arthur pada Desilio lagi kepada Arthur kepada Muiskin ke tengah kepada Benadesi, masih Benadesi ke belakang sepertinya mendelay bola sepertinya Benadesi. Desilio berikan kepada Arthur kembali lagi pada Desilio 1-2 kepada McKennie, masih Desilio mencoba lari. Desilio coba memberikan kepada Benadesi, coba shoot. Sayang sekali visi dari Desilio yang melihat Benadesi tanpa pengawalannya guys ya, namun masih bisa dihalau. Benadesi yang mencoba menendang corner, berikan kepada Arthur ke tengah kepada Delik, coba salto ternyata. Salto Delik. Locatelli coba angkat kepada Muiskin, ya ikut juga di salto. Muiskin masukkan corner, Arthur yang akan mengambil, memberikan dekat kepada Benadesi coba angkat bola kepada Delik. Masih bisa ditepis kerakung dan membentuk tiang gawang. Arthur coba ke tengah kepada Delik luar biasa Delik ini. Kulusevski yang mendapatkan bola. Kulusevski coba angkat lagi kepada McKennie. Berhasil dihalau Godin. Oliva sekarang serangan balik, sepertinya mereka melakukan kucuk. Kita berhasil menang guys di 2 pertandingan ini, berhasil menang atas Cagliari. Gol yang dicetak oleh Kulusevski di menit akhir membuat kita mendapatkan 3 poin. Nggak ada lagi, aku melihat tadi gol tendangan salto dari Delik. Ini yang mana nih? Ini yang Benadesi tadi ya, yang masukkan corner kan. Mau lihat yang tadi salto Delik dah, nggak ada. Mungkin kita advance saja, mungkin kita ke post match interview aja. Inter Roma imbang 1-1. Good job Inter, 2 poin. Kita interview dulu sebelum kita lihat klasemennya guys. Kita beda berapa dengan Inter, mungkin masih beda 7 mungkin ya, atau 9 mungkin. Mungkin akan ku advance sampai lawan Milan guys ya. Nah guys, sudah di tanggal 30 dan tanggal 2 nya kita lawan Milan, dan tanggal 1 beberapa pemain kita yang sudah kita jual di awal musim atau di paruh musim pertama akan pergi, seperti Alessandro, terus Bonucci, Chiellini,
dan Ramsey akan pergi guys. Ya, mereka akan pergi. Yaitu ada banyak sekali pemberitahuan di awal Januari. Sibuk kita di Januari ini guys. Kita akan lihat nanti budget kita berapa, dan kita lihat siapa yang akan kita datangkan di episode selanjutnya guys ya. Mungkin ada pemain akademi dulu guys. Silvestri, Casade. Oke, Casade boleh masuk. Morata dipanggil kembali Atletico Madrid, ya nggak apa-apa. Morata juga kita nggak pernah mainkan. Cuadrado pergi ke Liverpool, Ramsey ke Villarreal, Alexander ke PSG, Pizzolio ke mana itu tadi, Bonucci Bayern, Cielini ke ATM. Hopefully kita nggak bertemu dengan mereka guys, agar kita tidak harus melawan pemain-pemain kita. Kita lihat dulu budget kita guys ya. 167 juta. Mungkin kita bisa datangin 1 atau 2 atau 3 pemain bahkan. Kita geser mungkin 175, gak usah deh, kita tetap di 166 aja. 166 mungkin kita bisa datangin 2 pemain bintang atau 3 bahkan. Kita lihat nanti guys di episode selanjutnya siapa aja yang akan ku datangin. Mungkin kita lihat dulu pemain akademi kita yang baru masuk guys. Mungkin kita bisa atur development plan-nya. Mungkin Casade sayap, back sayap, bukan back sayap, RB kok posisinya kakinya L, left, kaki kiri. Ganti left wing back aja. Ini dia cocok lebih left wing back nih. Terus ada kiper overall 55, usia 17 tahun, De Angelis. Kita nggak squad dari luar Italia guys ya, karena kita nggak terlalu butuh pemain muda, karena kita mungkin ini series yang bisa dibilang semusim atau 2 musim aja guys, karena target kita mengembalikan kejayaan dari Piemonte atau Juventus itu sendiri, karena sudah dua musim atau musim kemarin Piemonte bahkan terseok-seok, bahkan harus menunggu sampai game week terakhir untuk masuk ke UCL. Kita di posisi 4 dengan 34 poin, beda 8 poin dengan Inter, dan 2 poin dengan Cagliari, serta 5 poin dengan Bergamo. Mungkin di episode selanjutnya lawan Milan kita harus menang agar kita bisa naik ke posisi 2 atau 3 guys. Mungkin sebelum aku tutup episode kali ini guys, mungkin kita lihat dulu start dari pemain kita. Penampilan terbanyak ada De Ligt, Rugani, Chiesa, dan Dybala dengan 24 penampilan. Mereka pemain reguler ya sepertinya. Lalu ada Dybala yang mencetak 20 gol, 8 assist. Luar biasa Dybala, 20 gol. 98 untuk Chiesa, 7 dan 10 untuk Muskin. Ada Dragusin berhasil mencetak 2 gol dan 4 assist di Sampdoria, back yang kita pinjamkan ya guys ya. Rovella juga 1 gol 1 assist. Ihataren sudah +1 guys. Ini bisa jadi menarik Ihataren. Ketika kita membutuhkannya mungkin kita bisa langsung recall. Mungkin ada pemain mungkin kita harus meminjamkan Soli dan Winter ya guys ya. Untuk assist Muskin terbanyak. Dan untuk perkembangannya Dybala +2, De Ligt +3. Kontraknya mungkin nanti off cam yang kontraknya ku atur ya guys ya. Kulusevski +3, Rabiot sakit, Tangkur, Abdemiral +1. Sudah banyak sekali yang pemain kita yang dipinjamkan sudah plusnya. Conti +10, luar biasa. Kayak Jorge +2. Kini ini Soli dan The Winter kita bisa taruh Lunis ya guys ya, biarkan mereka dapat jam terbang di klub lain. Ya kasihan mereka tidak bisa bersaing, karena aku nggak terlalu butuh posisi mereka, karena posisi mereka sudah diisi pemain hebat guys. Bukan aku nggak bisa memberikan kesempatan pemain muda, contohnya Conti, kayak Jorge, aku berikan kesempatan. Tapi lihat dari penampilan yang kita yang terseok-seok ini, tidak mudah memberikan kesempatan untuk pemain muda yang jarang tampil. Mungkin kita bisa tutup guys episode kali ini. Mungkin episode selanjutnya kita akan lawan Milan. Tidak, transfer dulu ya guys ya. Mungkin segitu aja guys episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode menarik tentang Piemonte.
career mode atau match prediction atau saran transfer atau dan lain sebagainya yang ada di konten di channel aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you guys, bye.